itu berdasarkan agama, ras, golongan, cacat mental dan sebagainya. Tidak ada ijazah di situ. Kenapa diterapkan itu? Kemudian 160, ya kan, sesuai putusan MK nomor 7 tahun 2009, dari formil menjadi material. Dulu kalau orang bilang serang polisi itu, langsung ditangkap. Sekarang nggak boleh, harus ada dampak. Boleh sampai situ dulu, boleh sampai situ, Pak sampai ya. Pertama sebelum saya respon Pak Al-Katiri, saya taunya Ahmad Kozinuddin ini hobi bicara dia. Tapi Andro di pembuka acara kita itu, satu pertanyaan besarnya itu, apakah betul Roy Suryo dan kawan-kawan pecah kongsi? Dan Ahmad Kozinuddin yang memang hobinya bicara cuman menjawab selama 24 detik. Secara psikologis itu menghindari itu pertanyaan karena mungkin memang benar adanya. Saudara sampai jadi saya itu tidak serang-serang saudara itu tadi. respon saya Saudara legal terhadap standingnya apa bicara tentang saya? Andro. Itu urusan pribadi saya dengan tim saya. Untuk itu, saudara fokus saja menyampaikan bahwa itu urusan internalnya Andro. Jadi nggak usah saudara tidak punya kewenangan bicara kan itu. Ya. Itu hak saya juga Bang buat bertanya soal itu. Walaupun di publik sudah mengemuka ya. Sudah dijawab tadi sudah saya jawab. Apa legal standing Anda? Ya kan boleh juga saya menilai jawaban itu kan. Itu urusan boleh kami, dong. boleh. Ya itu hak saya lah. Arahnya kemana nih Bang Mardi? Anda sampaikan saja pembelaan kalau saudara pertanyaan terhadap Andro tadi di awal, apa? saya anggap bahwa apa yang dijawab sama Ahmad Kozinuddin itu ijazah berlawanan Jokowi dengan saja. faktanya. Anda membela kepalsuan Jokowi apa? Enggak yang usah kedua, ke saya. Ketika Anda bicara Ahmad Kozinuddin, Pak Al-Katiri, bicara soal ijazah dan lain sebagainya, ini udah 7-8 bulan lalu dibahas modelnya kayak gini-gini. Jadi kalau ada ketidakpuasan terkait dengan penetapan tersangka, terkait dengan proses hukum, semua bisa ditampung secara hukum. Ada pra-peradilan dan lain sebagainya. Jadi bukan dalam forum membangun wacana sebenarnya. Tadi yang disampaikan memang membangun wacana. Nah ketika memang itu bicara soal hukum, ada itu salurannya, dilakukan saja. Tadi apa yang disampaikan soal aturan, perkap, disampaikan ke proses pra-peradilan bahwa ini enggak benar, seharusnya tidak jadi tersangka dan lain sebagainya, itu satu. Hal lain, saya ingin menyampaikan begini, ini bukan soal Pak Jokowi mengancam-ngancam Andro, kan gitu loh. Kalau kita ikuti sejak awal gitu ya, bagaimana ini proses tudingan, tuduhan, ijazah palsu Pak Jokowi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan, sejak awal Pak Jokowi kan tidak juga menganggap ini sesuatu yang perlu untuk direspon. Dia berdiam. Walau pada titik tertentu, ditantang-tantang dan lain sebagainya, karena memang waktu itu yang melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan bukan Pak Jokowi langsung. Pendukungnya Pak Jokowi dilaporkan, kata Roy Suryo, kalau berani Pak Jokowi langsung lah lapor secara hukum. Dilakukan oleh Pak Jokowi. Dilaporkan untuk proses pembelajaran, tapi ketika dilaporkan, sudah sampai pada titik yang sudah mau sampai ujungnya, lalu tim pengacara dan lain-lain bilang, loh kok ini mengancam-ngancam, kok proses hukum, kok kriminalisasi. Nah ini yang menurut saya, Pak Jokowi justru menjawab itu, bahwa ditempatkan posisi tudingan ini terhadap Pak Jokowi itu pada porsinya. Sekarang sudah masuk mau proses hukum. Saya tidak juga terlalu peduli soal ditahan atau tidak ditahan. Karena statusnya tetap sama, tersangka juga kan gitu loh. Jadi menurut saya ketika ada tema soal apakah keder 12 tahun ancaman, ya jelas keder. Ya jelas keder lah. Orang 4 tahun diancam aja keder apalagi 12 tahun kan gitu loh. Jadi maksud saya ini semua sudah dijawab oleh Pak Jokowi dengan baik. Dan abang-abang ini yang memang membela Roy Suryo dan kawan-kawan, Bang Egy Sujana dan lain sebagainya, itu menurut saya jauh lebih baik itu mengumpulkan semua energi dan bukti-bukti yang kuat untuk bertarung di pengadilan supaya rakyat tahu itu porsi yang benar. Kalau abang lagi mengungkit persoalan ini tidak benar, itu tidak benar, tapi tidak pada porsinya, bukan pada proses pra-peradilan dan lain sebagainya, itu menurut saya membangun wacana yang sering kali wacana-wacana itu justru akhirnya bukan menambah clear persoalan, itu akan menambah suram persoalannya gitu loh. Jadi harusnya tunjukkan saja ijazahnya Kak. Bukan. Kan begini ya, Pak Jokowi memilih untuk ini dilalui melalui proses pertama hukum. Pertama saya hadir di sini itu menghormati dan ini sudah media masuk yang pada mengundang. ujungnya gitu ya, sudah dijadikan tersangka. Ditunggu saja sebentar lagi masuk proses peradilan, limpah kejaksaan, tarung di sana. Dan itu sudah dan biasa, yang bisa yang bisa
menyatakan itu palsu atau asli itu hanya hakim dalam proses peradilan. Saya klarifikasi bukan yang pertama, Ahmad Koziun ataupun saya Roy hadir Suryo di dan sini kawan-kawan, bukan. undangan media. Kan begitu loh. Nah kita terjadi perdebatan, kita lihat proses hukumnya. Yang kedua, jangan forum juga ini memang akhirnya forum membangun menyampaikan wacana-wacana opini secara hukum yang dalam seolah-olah konteks kan gitu loh. diskusi. Ini yang menurut saya apa ya, sudah banyak sekali forum dan sudah berbulan-bulan yang dibahas soal itu. Dan ini sebenarnya tahapannya kan sudah lewat nih. Tahapannya sekarang sudah masuk persoalan proses mereka menjadi tersangka. Kalau abang tidak terima soal tersangkanya, ada salurannya. Sebenarnya kalau saudara tidak terima diskusi, aja tinggal itu, datang gitu loh, juga nggak gitu apa-apa. loh. Jangan juga Begitu. akhirnya seakan-akan Kalah abang itu protes argumentasi terhadap menyalahkan sesuatu, forum. padahal sesuatu itu Tidak ada benar substansi itu. hukum gitu loh. Kalau substansi hukum ada proses hukumnya, ada tahapannya. Nggak usah Abang ajarin. lakukan itu, Udah hafal itu bukan kata. bicara soal Sebentar, politiknya sebentar. gitu loh. Kalau ini lebih Tapi kental boleh soal ya, bicara saya tanggapi politiknya ya. gitu. Sekarang tadi masalah asli dan sebentar. Tadi masalah asli Ini dan mahasiswanya tidak. melawan ya mahasiswanya. Dosen siapa yang mahasiswa? Memang yang siapa ini? dibiang Sebentar, kerok itu sebentar, Jokowi sebentar. karena tidak Oke. segera menghadirkan ijazah Nanti yang juga menarik dihadirkan, perdebatan sabar ini. saja. Begitu. Masuk proses Ini peradilan, tendensius. nanti Dan satu juga. hal lagi, Menjustifikasi. sedikit aja, sedikit. Sabarlah, Sebentar, sudah sampai sebentar. ujungnya. Satu hal lagi. kan Semua gitu. ucapan harus bisa Tadi dipertanggungjawabkan. ada- Semua ucapan Sebentar. pemilihan diksi harus bisa dipertanggungjawabkan. Iya, tadi dikatakan bahwa untuk asli tidak adalah di pengadilan, diakui. Nah, Tapi faktanya, kok ini dalam penyidikan sudah Makanya dihentikan. Pak, saya mau tanya Ini soal agak itu ke aneh. Pak Jokowi soal momentum untuk menunjukkan ijazah. Ini kan kita berdebat di sini. Sekarang nanti pas persidangan. Nah sekarang saya mau lihat stance-nya sebenarnya strategi, oke lah Pak Jokowi menempuh strategi litigasi misalnya. Katanya ijazahnya akan ditunjukkan ketika sidang. Nah apakah ketika sidang nanti ditunjukkan itu ya tidak terpikir bahwa ini kan pasalnya pasal 3235 ada utak-atik data dan manipulasi data. Artinya tidakkah terpikir misalnya diberikan kesempatan untuk tersangka-tersangka ini, kliennya Mas Kozinudin, untuk diberikan akses barang bukti ijazah itu sehingga dia bisa melakukan eksaminasi itu. Nah kemudian tapi ada resikonya ketika sudah diberikan akses tetapi tidak juga bisa membuktikan argumentasinya, maka ada yang namanya trial penalty. Artinya kamu udah ngerepotin aparatus, nggak bisa membuktikan, saya tambah hukumannya misalnya maksimum. Apakah tidak terpikir soal itu supaya fair fight ini, pertandingannya fair? Gitu, bagaimana? Saya kembali pada pertanyaan Abang